HKP dulu 30% oke sebelum P3K masuk. Tapi begitu P3K masuk, mana ada Pak? Efisiensi ini Pak, kami sudah sampai di leher ini Pak. Semua Poinnya sudah ditangkap Bang Anwar. sudah sampai di leher kita. Ya, iya sudah, karena sudah sampai di leher Pak efisiensi kita di semua daerah ini. Nggak ada lagi siapa yang berani macam-macam, nggak ada lagi yang berani bicara Pak. Dan kami semua kepala daerah taat tegak lurus kepada Presiden Prabowo. Jadi Bang Anwar Hafiz sengaja hari ini tidak pakai baju dinas. Karena ngomongnya agak out of the box sedikit dibanding gubernur yang lain. Terima kasih Pak Hendrik. Pak Hendrik, apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri dan Ibu Menpan RB itu hasil rapat koordinasi 3 menteri. Yang rekomendasinya adalah akan menuangkan di dalam Undang-Undang APBN. Kami sendiri nanti akan menyampaikan di rapat pimpinan DPR, Pak izin. Kalau dalam pandangan kami pimpinan Komisi 2 DPR, yang paling pas memang kami melakukan revisi terbatas terhadap pasal 146 Undang-Undang HKPD itu. Nah nanti kalau pimpinan DPR memberikan persetujuan, maka kita akan melakukan proses legislasi cepat untuk melakukan perubahan ini sebagai dasar hukum teman-teman dalam penyusunan APBD tahun 2027. Dan karena itu mudah-mudahan yang jelas komitmen kita relaksasi kebijakan Pak. Dasar hukumnya tidak mungkin kami tidak berikan kepada daerah. Karena ini kita semua berada dalam koridor birokrasi dan koridor hukum. Wilayah Timur diwakili Bang Hendrik, Bu Shirley sabar dulu. Selanjutnya dari Sulawesi, silakan Gubernur Sulawesi Tengah. Kalau Abang kesulitan bisa di sebelah Kang Deddy Sitorus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 yang saya muliakan. Bapak Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, dan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota. Pada kesempatan yang baik ini, ada 2 hal sebetulnya Pak, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, persoalan kami di daerah sebetulnya, soal batas 30% itu, kalau menurut saya ya, dan saya dengar teman-teman di semua daerah, itu sudah masalah kedua Pak. Masalah pertama sebetulnya adalah, masih bisakah daerah-daerah itu menggaji P3K-nya? Itu persoalan yang paling mendasar. Kalau kita melihat mungkin Bapak Menteri, mungkin bisa dilihat berapa banyak daerah di Sulawesi di Indonesia ini yang hanya bisa menggaji P3K itu sampai bulan September, tidak sampai 12 bulan. Ini sangat rawan Pak. Kenapa sangat rawan? Karena P3K ini tidak ada dasar kita untuk merumahkan mereka. Undang-undang ASN, kebetulan saya sendiri ikut dalam panja Undang-undang ASN. Ini mereka tidak ada bedanya dengan PNS. Undang-undang ASN menyatakan yang disebut dengan ASN itu adalah PNS dan P3K. Pertanyaannya, kenapa PNS gajinya dibayarkan dari pusat, sementara P3K diberikan beban kepada daerah? Ini yang jadi masalah sebetulnya Pak. Ini yang paling rawan. Kalau 30% itu silakan Pak Mendagri mau vonis semua daerah yang tidak memenuhi itu, mungkin masih bisa Pak. Tapi yang paling rawan adalah persoalan mampu tidak daerah nanti bisa membayar P3K ini kalau nanti 2027 masih terjadi efisiensi. Dan ini sangat rawan Pak. Tadi sudah dijelaskan jutaan, 1 juta lebih. Dan kita sendiri dulu Komisi 2 berapa kali kita menerima demo di sini gara-gara mereka ini P3K.
ada daerah malah gaji P3 paruh waktu. Ini mereka belum menuntut, Pak. Gaji mereka kalau mau disetarakan dengan UMR, UMP, UMK, bisa dicek di semua daerah, tidak ada yang sama, tidak ada yang memenuhi standar itu, Pak. Dan ini kerawanan buat negara, Pak. Ya. Yang kedua, Undang-Undang HKPD itu dibuat tahun 2022 sebelum Undang-Undang ASN baru direvisi yang memasukkan P3K. Ini masalahnya, Pak. Jadi memang Undang-Undang HKPD harus direvisi karena Undang-Undang ASN ini terbit memasukkan P3K yang dulu tidak ada bayangan kita bahwa P3K masih akan diakomodir kembali. Jadi ini sumber masalah kalau menurut saya. Oleh karena itu saya berharap mungkin solusi bisa dipikirkan, Pak. Ibu Menpan RB tadi mengatakan tidak bisa, ini harus dipertahankan. Ya kalau dipertahankan negara harus bertanggung jawab. Supaya P3K ini kalau bisa juga digaji, masuk di dalam dana DAU transfer gajinya dari sini itu. Kalau ini dilakukan, Pak, selesai ini, Pak. Nanti Mendagri biasa pokoknya kepala daerah yang tidak taat 30% itu silahkan, Pak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. HKPD lu 30% oke sebelum P3K masuk. Tapi begitu P3K masuk, mana ada, Pak? Efisiensi ini, Pak, kami sudah sampai di leher ini, Pak. Semua Poinnya udah ditangkap, Bang Anwar. Udah sampai di leher kita, Pak. Ya, iya sudah, karena sudah sampai di leher, Pak, efisiensi kita di semua daerah ini. Nggak ada lagi siapa yang berani macam-macam, nggak ada lagi yang berani bicara, Pak. Dan kami semua kepala daerah taat tegak lurus kepada Presiden Prabowo. Cuma persoalannya, Pak, kalau bisa P3K ini digaji dari dana APBN. Poinnya Saya sudah kira itu ditangkap. saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Anwar Hafiz sengaja hari ini tidak pakai baju dinas. Karena ngomongnya agak out of the box sedikit dibanding gubernur yang lain. Ini sekaligus pertanggungjawaban moral mantan anggota Panja RUU ASN periode lalu di sini. Pada saat kita dulu menjadi anggota Panja, kita nggak kepikiran bahwa P3K itu ketika bersumber dari APBD, masalahnya sekarang. Untung ada mantan anggota Komisi 2 yang jadi gubernur, sehingga dia bisa koreksi kerja-kerja kita.